Bapak Ibu Saudara dan kasih Tuhan, selamat kita bertemu kembali di dalam kasih kita Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, kita akan mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Saya undang semuanya bangkit berdiri, kita katakan pujian, ku nyanyi haleluya.
pujian kami Tuhan boleh berkenan di hadirat-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, urapi kami setiap pelan-pelan yang ada Tuhan, baik song leader, singer, pemain musik Tuhan, dalam Kau urapi dengan urapan yang dari surga. Lebih Tuhan Kau juga mengurapi pelan-pelan yang ada, baik penyambut jemaat, OHP, yang merekam Tuhan, juga sound system dalam Tuhan urapi dengan urapan yang dari surga. Biarlah setiap pelayanan kami Tuhan boleh menjadikan berkat bagi kami semuanya Bapak. Terima kasih Tuhan, terlebih Kau juga memberkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu Bapak. Kau pakai lidah bibir hamba-Mu supaya menjadikan saluran berkat bagi kami Bapak. Setiap firman yang ditaburkan Tuhan boleh tertanam tumbuh hidup di hati kami masing-masing Bapak. Terima kasih Tuhan. Mungkin ada kuasa-kuasa yang tidak senang di dalam kami memuji Engkau. Kami satukan hati kami usir di dalam nama Yesus. Biar hanya kuasa Roh Kudus-Mu saja Tuhan yang bertata dan beracara dalam setiap pujian kami Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus. Awal ibadah pertengahan hingga akhirnya Tuhan kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu, dan kami akan mulai ibadah kami pagi hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Masih tetap berdiri, kita tetap mau memuji nama Tuhan karena pagi hari ini masih tetap semangat Bapak Ibu Saudara. Ada sukacita di dalam Tuhan. Amin. Haleluya. Kita akan naikkan pujian dengan-Mu Tuhan.
menyumbangkan persembahan kita naikkan pujian ini kembali. Yesus berkata, Ya
lebih lagi membentuk kita untuk lebih setia lagi kepada Tuhan. Puji Tuhan, kita akan nyanyikan pujian Jadi Seperti-Mu. Bapakku
bersyukur Tuhan pada kesempatan hari ini Tuhan. Kami masih diberikan kesempatan untuk datang untuk memuji menyembah. Kami bersyukur Tuhan sekali lagi kalau kami boleh Tuhan diberikan kesempatan untuk mendengarkan firman-Mu. Sebab kami tahu Tuhan, tanpa firman-Mu dalam kehidupan kami, hidup kami adalah sia-sia ya Bapa. Tanpa firman-Mu Tuhan kami tidak akan kuat untuk menghadapi dunia yang semakin jahat. Kami butuh firman-Mu Tuhan untuk menuntun kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Sebelum kami mendengarkan kabaran firman-Mu Tuhan, Tuhan ampuni segala dosa pelanggaran kami di depan Engkau. Tuhan kuduskan, sucikan, lahirkan kami untuk menerima kebenaran firman-Mu ya Bapa. Mari Tuhan urapi Tuhan hamba-Mu yang Kau persiapkan untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan. Biar Tuhan tutup kukus dan kuasa darah Tuhan. Sembunyikan hamba-Mu di belakang salib-Mu Tuhan, sehingga setiap perkataan lewat mulut hamba-Mu boleh sentuh kehendak daripada Engkau. Biarlah Tuhan urapi kami semua Tuhan. Kami bahwa Tuhan hidup kami diubah karena firman-Mu ya Bapa. Kami tahu Tuhan Yesus banyak ego kami ketika kami dengar firman-Mu. Biar Tuhan kami mau tanggalkan segala ego kami Tuhan. Kami mau menerima firman-Mu yang murni Tuhan. Tegurlah kami Tuhan lewat firman-Mu Tuhan. Seringkali kami Tuhan, kalau kami ditegur oleh manusia, seringkali kami memberontak dan marah. Tetapi kami tahu Tuhan, hanya firman-Mu Tuhan yang sanggup menegur hati kami yang tandang, membuat kami berubah. Terima kasih Tuhan Yesus. Berbicaralah Tuhan, Engkau tahu isi hati kami, Engkau tahu keperluan kami saat ini. Tetapi kami percaya Tuhan, ketika kami dengar firman-Mu, itulah menjadi jawaban bagi kami Tuhan. Biar Tuhan Yesus ambil alih semua ruangan hati kami, terlebih ruangan semua tempat ini Tuhan. Roh Kudus kami minta urapan-Mu hadir di tengah-tengah ibadah kami, di tengah-tengah firman-Mu Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami mau sambut firman dengan ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya, puji Tuhan saudara kasih. Pagi hari ini kembali saya mengucap syukur buat kesempatan yang selalu Tuhan berikan dalam kehidupan saya untuk melayani melalui kebenaran Anda. Biarlah kita tetap bersama fokus dalam kebenaran firman Tuhan untuk menuntun dalam setiap langkah kita saudara. Puji Tuhan, firman Tuhan pada pagi hari ini terdapat di dalam 2 Timotius 2. Kita buka bersama di dalam 2 Timotius 2 ayat yang ke-20 sampai 22. Saya ingin membacakannya di dalam nama Tuhan Yesus. Dalam rumah yang besar bukan hanya terdapat perabot dari emas dan perak, melainkan juga dari kayu dan tanah. Yang pertama dipakai untuk maksud yang mulia, dan yang terakhir untuk maksud yang mulia. Jika seorang menyucikan dirinya dari hal-hal yang jahat, ia akan menjadi perabot rumah untuk maksud yang mulia. Ia dikuduskan, dipandang layak untuk dipakai tuannya, dan disediakan untuk setiap pekerjaan yang mulia. Ayat 22. Sebab itu jauhilah nafsu orang muda, kejarlah keadilan, kesetiaan, kasih dan damai sejahtera bersama-sama dengan mereka yang berseru kepada Tuhan dengan hati yang murni. Puji Tuhan saudara, firman Tuhan pada pagi hari ini diberikan kepada saya dengan tema menjadi perabot yang mulia di mata Tuhan. Kalau kita perhatikan saudara, dalam ayat yang 20 dikatakan ada kata rumah yang besar. Rumah yang besar ini berarti gereja. Kalau saya ingin bertanya kepada saudara ya, apa sih yang Anda ketahui pengertian tentang gereja saudara? Ketika saya mencari tahu, ada banyak orang mengemukakan bahwa gereja itu sebuah gedung, sebuah bangunan, sebuah wadah tempat berkumpulnya orang-orang Kristen.
gereja ini berasal dari bahasa Yunani yang berarti eklesia. Artinya adalah perkumpulan atau orang-orang yang dipanggil keluar, saudara. Dan firman Allah dalam ayat yang ke-20 dikatakan dalam rumah besar itu, gereja itu bukan pada bangunan, saudara. Bukan pada maksud yang dipikirkan oleh orang banyak, sebuah tempat beribadah orang Kristen. Tetapi gereja itu sendiri adalah umat Allah yang beribadah, yang percaya kepada Tuhan. Dan realitasnya, saudara, Allah menginginkan umat Allah ini menghasilkan sesuatu yang baik. Hidup berkenan di hadapan Tuhan. Hidup di dalam kebenaran, saudara. Oleh sebab itu, firman Allah katakan, dalam rumah yang besar bukan hanya terdapat perabot dari emas dan perak, melainkan juga dari kayu dan tanah. Allah ingin bahwa umat Allah ini membuka hati, membiarkan Allah tinggal diam dalam kehidupan manusia. Roh Allah hidup di dalam hidup manusia, saudara. Supaya apa, saudara? Supaya dalam setiap pergerakan gereja itu, dalam setiap pekerjaan, dalam setiap saudara dalam bekerja, ada roh Allah yang tinggal diam bergerak dalam kehidupan kita. Sehingga apa? Sehingga apa yang gereja lakukan, yaitu oleh Dia, untuk Dia, dan dengan Dia, saudara. Artinya apa? Artinya gereja yang dimaksud dengan Allah mau kehidupan manusia itu dilingkupi oleh Allah, disertai oleh Allah, dibentengi oleh Allah. Tetapi jelas dalam ayat 20, dalam rumah besar itu, dalam gereja itu terjadi percampuran. Hidup manusia didominasi oleh dosa. Dosa menyebabkan rumah yang besar itu terdiri dari berbagai perabotan, saudara. Tentunya gereja-gereja yang bersatu, umat-umat Allah yang bersatu, menjadi keluarga Allah. Kita, orang-orang percaya yang dipanggil keluar, berkumpul menjadi keluarga, saudara. Tetapi sekali-kali kesatuan gereja itu tidak solid, menjadi percampuran, saudara. Ada sesuatu yang belenggu kehidupan manusia, sehingga kehidupan manusia tidak murni. Padahal yang Allah inginkan adalah kehidupan umat manusia itu memiliki hati yang murni untuk kemuliaan Tuhan. Amin, saudara. Sampai di sini kita harus mengerti dulu konsep mengenai gereja ini, saudara. Bukan pada bangunan, tetapi pada diri kita sebagai manusia. Saya mau ulangi bahwa Allah menginginkan umat Allah itu memiliki hati yang murni untuk kemuliaan Allah, sehingga roh Allah tinggal diam dalam kehidupan kita. Untuk melangkah lebih jauh, saudara, supaya kita lebih memahami tentang kehidupan umat Allah ini, kita buka, saudara, ada perumpamaan yang Yesus sampaikan di dalam Matius yang ke-13. Matius yang ke-13 ayat yang ke-31 dan 32. Perumpamaan tentang biji sesawi. Ayat 31 mulai, Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka, katanya, hal kerajaan sorga itu seumpama biji sesawi yang diambil dan ditaburkan orang di ladangnya. Memang biji itu yang paling kecil dari segala jenis benih, tetapi apabila sudah tumbuh, sesawi itu lebih besar daripada sayuran yang lain, bahkan menjadi pohon
sehingga burung-burung di udara datang bersarang pada cabang-cabangnya. Perumpamaan yang Yesus sampaikan mengenai biji sesawi ini, saudara. Biji sesawi ini bercerita tentang sebuah makanan. Allah menginginkan manusia itu, umat Allah itu, menghasilkan sayur yang baik, menghasilkan buah yang manis. Dia mau apa yang diperbuat manusia menghasilkan sesuatu kepuasan bagi Allah dan juga bagi manusia. Tetapi diperhatikan saudara, di dalam ayat yang ke-32, biji itu paling kecil dari segala jenis benih, tetapi apabila sudah tumbuh, sesawi itu lebih besar daripada sayuran lain, bahkan menjadi pohon. Kehidupan manusia yang bertumbuh, saudara, di tengah-tengah dunia ini adalah sesuatu yang harusnya baik. Kita tahu bersama tujuan Allah menciptakan manusia untuk kemuliaan nama Tuhan. Hidup serupa dengan Allah. Tetapi ketika sesawi itu, biji sesawi itu ditaburkan, saudara, ada banyak gangguan-gangguan dari lingkungan mendominasi biji sesawi itu, saudara. Sehingga apa? Ketika sesawi itu tidak menghasilkan sesuatu yang baik, justru dia malah semakin berakar di tanah, saudara. Dia bertumbuh menjadi pohon yang besar, bahkan cabang-cabangnya dihinggapi oleh burung. Artinya apa, saudara? Kehidupan manusia yang tidak kokoh di dalam Tuhan, tetapi dia akan menjadi pohon yang kuat dan didiami oleh iblis. Burung-burung berbicara tentang iblis, saudara, berbicara tentang roh jahat. Ketika roh jahat itu menghampiri kehidupan manusia dan manusia membuka celah bagi iblis, maka dia akan membentuk kehidupan manusia jasmani yang kokoh di dalam dunia, saudara. Mungkin bukan hanya satu dosa yang diperbuat, tetapi ranting-rantingnya justru dihinggapi burung-burung. Artinya ada banyak dosa, ada banyak roh jahat yang ingin membelenggu kehidupan manusia. Sudah jelas bahwa rencana iblis selalu ingin merusak kehidupan manusia, selalu ingin merusak kerohanian, kekristenan orang yang percaya, saudara. Sehingga jalan rumah itu terdiri dari berbagai perabotan. Tetapi kita sebagai anak Tuhan, kita harus mengerti apa yang menjadi kemauan Allah. Firman Allah sudah menjabarkan bahwa benar kerajaan surga itu mulia, tetapi keluarga itu belum tentu semuanya mulia. Harus ada sesuatu yang harus dikerjakan sebagai umat Kristen, kita sebagai orang-orang yang percaya, supaya kita kembali kepada konsep mula-mula Allah menciptakan manusia, hidup murni, hidup untuk kemuliaan nama Tuhan. Kita mau menjadi perabot yang berasal dari emas, dari perak. Firman Allah katakan mereka akan dipakai untuk maksud yang mulia. Tentu kita sebagai orang hidup di tengah-tengah dunia ini, saudara, kita mau menjadi orang yang berguna, betul saudara? Kita pasti mau menjadi orang yang dibutuhkan. Mungkin buat keluarga kita, mungkin buat sahabat kita. Lu ikut ya, kalau lu ikut lu seru. Wah, semakin semangat saudara, ingin ikut. Kita merasa diperlukan, kita merasa dibutuhkan.
tentu dengan sikap yang baik, tidak rendah, tidak menjadi orang yang sombong, tetap rendah hati, saudara. Tapi apa, saudara? Kalau kita dianggap sebagai benalu, lu nyusahin, jangan ikut gue. Jangan ada dia. Kalau ada dia, kan kita kalah. Gimana rasanya kalau kita mendengar, saudara, bahwa api hidup kita di hadapan mereka seperti itu? Pasti kita akan kecewa, kita akan sedih. Hidup kita itu diabarkan oleh firman Allah sebagai perabot yang dari kayu, dari tanah. Kita dipakai untuk maksud yang murah mulia. Apa, saudara, yang mau kita ambil? Kita mau menjadi perabot yang mulia atau perabot yang tidak mulia? Kita mau melihat, saudara, bagaimana kehidupan orang-orang Kristen. Sebuah kayu yang semakin dikumpulkan semakin banyak. Kalau kita pergi retret, kita pergi camping, pasti ada acara api unggun. Kita perlu yang paling pertama kayu dulu. Kayu kita cari dulu. Baru perlengkapan yang lain, minyak, api, segalanya, saudara. Tetapi mau sebanyak apapun kayu itu ditumpuk, membuat api itu semakin besar. Tetapi justru ketika kayu itu habis, api itu mati, saudara. Artinya bahwa kehidupan orang Kristen, kalau dia berupa dengan kayu, dia tidak bertahan lama. Atau sebuah bejana ketika dibuat dari tanah liat, wah, dibentuk dengan cantik, saudara. Tapi apa yang terjadi kalau ada satu goresan menyentuh tanah liat itu, bejana itu? Secantik apapun masih terlihat kurang bagus. Apalagi kalau jatuh, saudara, pecah berkeping-keping. Mau disatuin lagi aja nggak bisa. Menggambarkan kehidupan kerohanian yang tidak bertahan. Sebentar saja layu. Ketika pencobaan datang, dia lemah. Ketika pergumulan yang berat, dia merasa Tuhan tidak ada. Hilang. Kerohaniannya mati. Tetapi sebuah emas yang dimurnikan melalui pembakaran, saudara, dia akan menghasilkan sesuatu yang baik. Dalam kisah Pengeluaran, saudara, ketika Allah menyuruh orang-orang Israel pada saat itu membangun bait Allah, pada saat pembangunan sebuah kemah suci, Allah perintahkan, ketika engkau membangun kemah suci, ada terbuat dari tiang-tiang penopang, ada buat dari papan-papan, kamu buat ya, dikatakan oleh Allah, dari kayu penaga. Kayu penaga itu baik, saudara. Saya mencari tahu bahwa kayu penaga itu memiliki umur yang cukup lama, cukup kuat. Tetapi ada lagi, saudara, Allah perintahkan kayu itu harus engkau lapisi dengan emas. Itu artinya apa, saudara? Artinya bahwa kehidupan kita manusia itu seperti kayu penaga. Hidup kita ini rapuh, kuat tapi tidak ada umurnya. Oleh sebab itu, Allah melapisi kehidupan kita dengan Dia. Kita perlu dibentengi, dilingkupi oleh Allah, sehingga kita lebih kuat lagi. Kita tidak gampang jatuh. Tiang itu tetap berdiri teguh. Karena apa? Karena emas yang dicairkan dan dibakar, dibentuk menjadi sesuatu yang sangat kuat. Hidup orang Kristen itu dari iman. Iman pendengaran akan firman Tuhan. Firman Allah katakan apa? Iman timbul dari pendengaran. Pendengaran akan firman Tuhan. Yohanes 1 ayat 1 katakan apa? Firman itu adalah Allah.
sia-sia, saudara. Dan tentunya kita semua berharap, kita semua mau bersukacita, jemaat GPDI Marturia menjadi perabot Allah yang mulia. Amin, saudara. Kita mau menjadi anak-anak Tuhan yang berkualitas. Kita mau anak-anak Tuhan yang bisa dipakai untuk maksud yang mulia. Menjadi perabot yang mulia. Itu emas, gambaran tentang emas, saudara. Bagaimana dengan perak? Perak itu melambangkan tentang penebusan kembali. Memang Allah sedang mati di kayu salib, saudara. Darahnya tercurah untuk apa? Untuk menebus dosa kita dari dosa. Tetapi bukan berarti kita berleha-leha, oh Tuhan sudah mati di kayu salib, saya sudah tahu. Dia sudah mati, dia bangkit, dia naik ke surga. Supaya apa? Supaya menebus umat manusia. Tidak sampai di situ, saudara. Keselamatan itu harus kita perjuangkan terus. Supaya penebusan Allah menjadi murni. Penebusan Allah menjadi bagian saya dan saudara. Kalau dia sudah memiliki kerinduan, kita umat-umat Tuhan dibalut oleh Allah, dibungkus oleh emas yang murni, oleh perak yang berkualitas. Jangan sekali-sekali engkau membuka celah terhadap dunia luar. Kita kembali, saudara, di dalam ayat 2 Timotius 20. Ayat yang ke-21. Jika seorang menyucikan dirinya dari hal-hal yang jahat, ia akan menjadi perabot rumah dan maksud yang mulia. Dikatakan apa? Ia dikuduskan, dipandang layak untuk dipakai tuannya dan disediakan untuk setiap pekerjaan yang mulia. Ayat 22. Sebab itu jauhilah nafsu orang muda, kejarlah keadilan, kesetiaan, kasih, dan damai bersama-sama dengan mereka yang berseru kepada Tuhan dengan hati yang murni. Kita harus menjauhkan diri dari nafsu orang muda. Artinya kita tidak mau membiarkan serangan dari luar menyerang kehidupan kita. Bukan hanya dari luar, saudara, tetapi juga nafsu dari dalam diri kita sendiri. Firman itu harus tinggal diam dalam kehidupan kita. Karena tanpa firman, semua akan sia-sia. Kita harus menjaga kekudusan di dalam hadirat Tuhan. Saya melihat di sini banyak keluarga-keluarga, saudara. Keluarga muda pun banyak. Hai bapak-bapak, perhatikanlah kamu. Kita sudah punya istri di rumah yang cantik, saudara. Kita perlu menjaga mereka. Kita perlu melakukan aktivitas kita dengan baik. Jangan biarkan mata kita terpancing oleh wanita-wanita lain. Ya saudara ya. Supaya apa? Supaya hidup kita tetap kudus, tidak bercela. Supaya kita menjadi berkat bagi keluarga kita. Begitu juga dengan ibu-ibu. Firman Allah katakan bahwa kita sebagai penolong. Penolong bagi keluarga kita, bagi suami kita. Dikala dia susah, kita bantu dia. Dikala senang, kita sama-sama bahagia. Betul, saudara? Itu yang harus kita kejar. Mengasihi keluarga. Jangan kita merasa, wah, ketika suami sibuk bekerja, gak ada yang ladenin gue. Gue mau cerita ke siapa? Akhirnya jatuh dalam dosa. Harus memperbaiki kasih mula-mula dalam kehidupan perkawinan, saudara. Supaya kita memiliki fungsi. Fungsinya bekerja. Fungsi dengan baik ketika Allah tinggal diam dalam kehidupan dia.
dari Dia, oleh Dia, dan dengan Dia melakukan aktivitas kita bersama Tuhan. Anak-anak muda, umurmu masih panjang, jalanmu masih panjang. Sertakan Tuhan. Mencari pasangan hidup, minta sama Tuhan. Tuhan, kasih yang terbaik. Tidak ada yang tidak mungkin bagi Tuhan kalau engkau hidup benar di hadapan Tuhan. Kalau engkau hidup murni di hadapan Allah. Hidup di dalam kebenaran firman. Menjadi gereja dengan tujuan maksud yang mulia. Hidup dikuduskan oleh Allah. Menjauhkan nafsu orang muda. Sehingga apa saudara? Dikatakan adil pada diri sendiri. Setialah kepada Tuhan. Kasihi sesama dan Tuhan. Maka damai sejahtera Tuhan akan hadir dalam kehidupan kita. Firman Allah pada pagi hari ini mungkin datang kepada kita dengan pengertian-pengertian yang berbeda. Sulit dipahami. Tetapi saya percaya sebagai anak Kristen, sebagai orang Kristen yang hidup di dalam pendengaran akan iman, kedengaran akan firman Tuhan, Roh Kudus menjalan dalam setiap kehidupan kita untuk membentuk kehidupan kerohanian kita, supaya kita boleh menjadi orang-orang yang murni di hadapan Tuhan. Kalau engkau pada saat ini merasa, saya sudah menjadi orang yang baik, saya sudah hidup dalam kebenaran, saya sudah mengerti firman Tuhan, lanjutkan hidupmu dan pertahankan kesetiaanmu dengan Tuhan. Terus mencari, karena mencari kebenaran itu tidak pernah berakhir, saudara. Ada banyak di luar sana ahli-ahli Taurat, ahli-ahli pengetahuan yang hebat. Tetapi ketika firman itu tinggal dalam kehidupan kita, sekalipun kita dapat masuk ke luar, kita akan memahami apa yang benar dan apa yang salah. Kalau engkau merasa Tuhan, hidupku pada hari-hari ini sepertinya aku masih dari kayu, dari tanah, aku lemah, aku tidak berdaya. Ketika cobaan yang berat menghadang aku nggak enjoy, nggak ada damai sejahtera. Aku jatuh, aku meninggalkan engkau. Firman ini menjadi kesempatan yang baik bagi saudara untuk berubah. Masih ada kesempatan saudara, asalkan ada komitmen dalam kehidupan kita. Karena keinginan tanpa komitmen, apa saudara? Sia-sia, tidak ada gunanya. Coba kalau misalnya, biasanya kita ya kaum wanita ya, kayaknya pakai baju udah gemuk nih, pakai bajunya gak bagus, menceng kanan, menceng kiri, cari baju susah. Apa yang dipikirkan manusia? Dia mau nurunin berat badan, mau ngatur pola makan sehat. Niat saudara, keinginan supaya langsing, ya, supaya masih menarik. Tapi tidak jarang bapak-bapak juga seperti itu saudara, masih mementingkan penampilan. Karena kita masih ketemu dengan orang-orang di luar sana, kita masih bekerja. Tapi apa saudara? Lagi santai lihat-lihat sosial media, wih, ada promo all you can eat, ya, nikmat. Buy one get one. Banyak tuh sekarang saudara. Apalagi di masa-masa yang semakin sulit ini. Orang-orang mau berdagang itu banyak sekali untuk memaintain program-program supaya tertarik. Buy two get two. Yang ada saudara-saudara, kita nih yang mau diet akhirnya gagal maning saudara. Makan enak dulu,
diet nomor 2. Betul saudara? Akhirnya apa? Makanan enak ya saudara ya. Besok deh baru gue mulai lagi dietnya. Besok deh gue baru mau masak makanan sehat. Besoknya lagi ternyata mama masakannya hauce, wangi ya saudara ya. Sampai di kamar gue di lantai 3, di lantai 4 kecium, aduh gak tahan. Akhirnya apa? Makan lagi 1 piring 2 piring ya. Meskipun lauknya sedikit, waduh nikmat saudara. Kehidupan manusia orang Kristen ternyata seringkali seperti itu. Ada hantaran-hantaran yang nikmat di luar sana saudara. Ada sesuatu yang menggiurkan supaya kita tidak berubah. Akhirnya apa? Komitmen kita bohong belaka. Tetapi pada hari ini saudara, saya ingin bertanya kepada saudara, kalau seandainya waktu kita cuma sampai malam ini, Tuhan memanggilku ke surga, beranikah Anda bertanya, apakah aku siap? Kalau seandainya Tuhan memanggilku besok, sudahkah aku mempersiapkan semuanya? Mungkin ini pertanyaan yang sudah sering gue dengar. Tapi ingat saudara, kemenangan kita bukan hanya di dalam dunia ini, tetapi kemenangan kita mendapat penebusan yang kekal. Kemenangan yang dari Tuhan. Sehingga kita harus mengambil langkah yang tegak, komitmen yang tepat. Bukan hanya ketika engkau di gereja berdoa, Tuhan, aku mau melihara, tetapi ketika engkau melangkah keluar, engkau lupa akan komitmen itu. Engkau hari lagi dalam keadaan dunia yang membuat kita terus semakin berakar menjadi pohon yang besar, semakin membuka celah untuk roh jahat menghinggapi kehidupan manusia. Mari saudara, pada pagi hari ini kita mau mengambil langkah yang tepat sebagai anak Tuhan, supaya tidak ada kesia-siaan dalam dunia ini. Melalui firman Tuhan pada pagi hari ini, saudara, saya ingin memberikan tips supaya kita bisa menjadi perabot yang mulia di hadapan Tuhan. Amin saudara. Kita mau mengambil keputusan untuk melangkah. Kita mau tetap mempertahankan iman kita di dalam Tuhan. Kita mau tetap berseru kepada Tuhan kita. Kita mau tetap kehidupan kita dibentengi oleh Allah. Tetap minta kepada Tuhan. Minta kepada Bapa. Tuhan, aku mau tetap mempertahankan imanku di dalam Engkau. Tuhan, aku mau diubahkan menjadi orang-orang yang murni di hadapan Tuhan. Berdoa saudara dengan kerendahan hati, meminta kepada Bapa, seperti seorang anak memohon kepada Bapa meminta sesuatu. Tuhan, pulihkan aku. Tuhan, bebaskan aku. Ketika engkau meminta tetapi engkau melambat mendapatkannya, tips yang kedua, carilah. Kita perlu usaha saudara, bukan hanya minta-minta. Ya, terkadang ketika anak kita meminta sesuatu, kita bilang apa? Dapat dulu nilai yang bagus. Ada usaha, ada kerja keras. Begitu juga dengan kepada Bapak kita saudara. Kita ketika minta sesuatu, kita perlu usaha. Ingat kisah tentang seorang perempuan yang kehilangan 1 dirham dari 10 dirham yang ada. Dia berusaha mencarinya. Dia menyalakan lampu. Dia sapu semuanya di pelosok-pelosok, di pinggir-pinggir. Sampai apa? Sampai menemukannya. Carilah kebenaran itu. Carilah dengan hati yang tulus, bukan dengan keegoisan kita sebagai manusia.
sudah meminta dan mencari, engkau belum menemukannya. Ketuklah pintu Bapa. Ketuklah hati Bapamu di surga. Ketuk dengan kerendahan hati. Berarti perlu dengan ekstra usaha. Kalau kau hanya berdoa saat teduh, mungkin hanya sehari sekali, tambah power untuk mencari Tuhan. Kalau engkau mungkin memuji Tuhan, bersorak bagi Tuhan seminggu sekali di gereja, lakukan tiap hari dimanapun engkau berada. Puji dan sembah Tuhan. Ketuk hati Bapa dengan kerendahan hati, bukan dengan kesombongan, bukan dengan paksaan. Tuhan, aku mau menjadi perabot yang mulia di hadapan Engkau. Saya mau menjadi keluarga Allah yang bersatu melayani pekerjaan Tuhan, menjadi penopang rumah Allah, menjadi penopang bagi sesama, dan menyenangkan hati Tuhan. Aku mau memuji dan memuliakan nama-Mu. Aku mau menyembah Engkau. Ketika Paulus dan Silas di penjara, saudara, dia tetap mencari Tuhan. Dia tetap memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dan ketika dia bersorak bagi nama Tuhan, dia memuji dan menyembah Tuhan. Pujian dan penyembahan yang mengetuk hati Bapa. Dan dia kirim malaikatnya untuk melepaskan mereka dari penjara itu. Kuasa Allah besar. Kuasa Allah tidak terbatas. Dan Allah tahu setiap kehidupan kita sebagai orang-orang muda, sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Apakah kita memiliki hati yang murni? Firman Tuhan pada pagi hari ini, saudara, mengajar kepada saya. Tetapi firman Tuhan juga mengajar saudara untuk mengambil langkah yang tepat. Firman Tuhan pada pagi hari ini mungkin menegur kehidupan saudara, tetapi firman itu juga menegur saya, supaya saya lebih lagi hidup di dalam kebenaran. Bagi Tuhan tidak ada yang tidak mungkin. Bagi Tuhan tidak ada yang tidak mungkin. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil, saudara. Kalau engkau mau dipulihkan pada pagi hari ini, ambil langkah yang tepat. Ambil komitmen yang tepat. Mintalah kepada Bapa. Carilah keselamatan itu. Ketuklah hati Bapa, maka engkau akan menerimanya. Biarlah kita boleh bersama-sama memiliki telinga seorang murid, saudara, dan hati seorang hamba yang mau menerima didikan daripada Allah, supaya kehidupan kita menjadi orang-orang yang mulia. Amin, saudara. Saya undang pemain musik, MC singer yang ada. Kita akan mengakhiri firman Tuhan pada pagi hari ini dengan menaikkan pujian. Bawa hidup kami semakin dekat kepada Tuhan.
Dia, untuk Dia, dan dengan Dia. Hanya dengan Yesus ada dalam kehidupan kita, kita akan dipergunakan untuk masuk yang mulia. Karena pada akhir hidup kita, segala sesuatunya harus dipertanggungjawabkan. Bapak, selidiki hatiku yang terdalam, selidiki hati kami yang terdalam. Apakah aku sudah hidup mulia bagi nama-Mu? Mari saudara, saya coba kita semua berdiri. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Inilah yang punya hati sebagai hamba yang mentaat dan setia padamu Bapa, kemana-mana ku bawa hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Ketika kita lahir dalam dunia ini, saudara, kita adalah bayi yang murni di hadapan Tuhan. Sekalipun dosa sudah melekat dalam kehidupan seorang bayi, tetapi dia tetap murni di hadapan Allah. Karena dengan hatinya, dengan pikirannya, dia belum berjalan di hadapan Tuhan. Itu yang kita mau ketika kita kembali ke surga. Memiliki hati yang murni, hati yang berkenan di hadapan Tuhan. Dosa pelanggaran apapun yang telah engkau perbuat,
pada minggu-minggu yang akan datang kami boleh kembali berkumpul untuk selalu Tuhan memuji dan memuliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Sebentar Tuhan kami akan berpisah dari tempat ini satu dengan yang lain. Tuhan hantarkan kami Tuhan ke rumah kami dengan selamat tanpa kekurangan satu apapun. Tuhan juga memberkati setiap tangan-tangan yang sudah memberi Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus Engkau yang membalas dengan segala yang baik Tuhan Yesus menurut dengan kehendak-Mu ya Bapa. Berkati pelayan-pelayan yang sudah mengambil bagian pada pagi hari ini Tuhan. Kiranya Tuhan Engkau berikan tetap hati yang melayani Engkau dengan segenap hati dan jiwa Tuhan Yesus, sehingga kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami akan pulang dan menerima berkat dari tempat yang maha tinggi. Mari saudara kita angkat tangan kita ke atas. Terimalah dan pulanglah dengan membawa berkat dari Allah Bapa, cinta kasihnya Tuhan Yesus Kristus, dengan persekutuan yang kudus yaitu Tuhan Yesus Kristus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus